Bahagia itu bukanlah seperti yang kita pikirkan selama ini, tapi hidup yang penuh makna. Manusia yang beruntung itu adalah dia yang selalu didukung tempat dan waktu. Bedakanlah komen penggerutu dengan komen yang berilmu. Komen penggerutu ngawur dan dangkal disertai dongkol, sedang yang berilmu penuh penjelasan. Tahukah kalian siapa yang didukung waktu dan tempat? Dia yang menjadi diri sendiri, tidak pura-pura. Hidupnya selalu bermanfaat di setiap waktu. Hukum realita hidup itu bukanlah berkomentar, tapi bertanya dan berkarya. Jika berkomentar, dipastikan dia orang hebat. Konsekuen dan komitmen adalah tangguhnya mental dan kedewasaan. Orang yang mampu takkan pernah menyalahkan orang lain, tapi dia akan menunjukkan kemampuannya. Yang penuh kepura-puraan itu hidupnya menyedihkan. Waktu tak pernah mendukung dia. Kalaupun berhasil, justru membuka pintu sile genje. Orang yang terharu tidaklah seperti orang yang bersedih. Terharu itu menangis dikala bahagia. Mental yang rapuh dan lemah adalah baper dan mudah tersinggung. Segala sesuatu itu kalau bisa dengan mudah dan cepat, kenapa harus dipersulit dan diperlambat? Sedang hidup berjalan terus tanpa bisa diperlambat. Obat mujarab kehilangan itu adalah mencari yang baru lagi tanpa menoleh yang sudah lenyap. Percaya diri itu lebih baik
daripada ragu. Kalaupun gagal, kita akan tahu di mana letak kurangnya. Sedang ragu, selamanya kita akan ragu. Orang yang bicara dari hati tidaklah seperti orang yang berretorika kata. Jadilah diri yang jelas agar mudah mendapat sesuatu yang jelas. Karena jodoh dan rezeki yang jelas akan menghampiri orang yang jelas pula. Bedanya orang bertanya dengan komentar. Kalau bertanya antara tidak tahu atau kurang paham. Sedang komentar antara tahu dan sok tahu. Tinggalkan saja teman yang brengsek daripada membencinya. Dengan begitu kita tidak akan tertular jadi brengsek. Orang yang bertanya dan menyapa tidaklah seperti orang yang berkomentar. Sesungguhnya orang yang mengalah itu bukanlah pengecut, tapi dia berpikiran dewasa dan rendah hati. Kebencian dalam diri adalah magnet negatif dan akan mengundang hal negatif, termasuk orang tertarik membenci kita dan sulit jodoh. Bagaimana positive thinking itu? Belajarlah satu hari saja tanpa membenci siapapun. Rasakan energinya, semua hal negatif akan terpental. Agama diciptakan adalah untuk menjunjung tinggi norma kehidupan yang berketuhanan dari suku-suku dan bangsa-bangsa, bukan menjunjung agama lagi. Para pencari jodoh, tahukah kalian, jodohmu telah datang, tapi kau tawar dengan seleramu. Seorang pendakwah haruslah belajar sasmito goib, ilham, dan sastra untuk menyempurnakan tafsir kitab sucinya.
Hadirnya orang bijak adalah kepentingan umat manusia dan alam semesta. Kitab sucinya besar, alam raya, dan Tuhan adalah pembimbingnya. Orang bijak tidak belajar pada pendakwa atau pemuka agama. Cukup belajar pada alam beserta Sang Pencipta. Orang bijak itu tidak perlu sekolah tinggi, tapi dia mengenal persis siapa dirinya, siapa Tuhan, siapa alam, siapa manusia. Apalah arti dari sebuah malu jika dia selalu bangga dan tidak menyadari perbuatannya telah memalukan dirinya sendiri. Angkuh dan tamak adalah penyakitnya kecerdasan. Jika dia seorang pendakwa, maka belajarlah pada orang yang bijak. Orang yang memberi penjelasan tidaklah seperti orang yang menggerutu. Rezeki yang besar itu berasal dari perbuatan yang besar pula. Petunjuk dari Tuhan itu mengalir bersama kesimpulan-kesimpulan yang keluar dari hati yang jernih. Kesusahan abadi hanya akan tertimpa pada seorang penggerutu abadi. Kenapa doa seorang penggerutu sangat sulit dikabulkan? Itu karena dia kurang percaya pada Tuhan. Makanya dia selalu menggerutu. Cinta itu seperti tragedi buah apel berduri jarum. Dia akan berputar-putar dan kau menangkapnya. Sekali tertangkap, rengkuh dan pegang kuat-kuat. Perbuatan baik tapi dengan tujuan menyakiti atau menyinggung pihak lain itu ibarat tanaman yang takkan pernah berbuah.
Karya itu adalah wujud kebenaran yang ada pada diri, bahwa kita telah berbuat dan menghasilkan. Itulah karya nyata. Kemauan kuat didukung tempat dan waktu, apapun itu, seharusnya kita menghasilkan sesuatu yang berharga dan manfaat. Jika hidup ingin berharga, maka berkaryalah. Seni, kuliner, keterampilan, desainer, apa saja. Yang penting karya sendiri, tidak jiplak. Jika hidup ingin kepastian, ya tinggal dipastikan saja tempat dan waktu serta segala sesuatunya. Hidup itu sendiri adalah kepastian. Jangan lupa share, like, subscribe, and comment.